Shalom Sobat Maestro, dimanapun Anda berada di saat ini. Kita akan lanjutkan lagi membahas tentang Kornelius. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. 4 poin yang patut kita pelajari dari seorang yang bernama Kornelius. Poin pertama, minggu lalu kita sudah bahas. Ia seorang yang saleh dan takut akan Allah. Masih ingat Sobat Maestro? Saleh itu artinya hormat kepada Allah dalam tindakan, bukan hanya teori. Tetapi takut akan Allah itu sikap batin yang menghormati Tuhan. Jadi Kornelius ini adalah seorang yang bagus luar dalam. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang bagus luar dalam. Bukan hanya bagus luarnya, tapi dalamnya busuk. Harus bagus luar dalam. Puji Tuhan. Nah, yang kedua yang ingin saya ajak Sobat Maestro belajar dari Kornelius, lihat di ayat yang kedua tadi dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Berarti Kornelius ini juga punya kepedulian yang tinggi terhadap keluarganya, untuk mengajak istri dan anak-anaknya takut akan Tuhan. Nah, kiranya ini juga menjadi hal yang kita perhatikan bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi bahagia. Pasti kalau seisi rumah tangga kita itu takut akan Tuhan, ada kebahagiaan, ada keharmonisan, ada sukacita, ada kegembiraan, dan pasti juga ada berkat, ada mujizat. Walaupun tentunya tidak luput dari masalah, tapi masalah-masalah itu pasti tertanggulangi karena ada Tuhan yang beserta dengan keluarga kita. Itu yang terjadi pada rumah tangga Kornelius. Saudara-saudara, bicara soal rumah tangga, ini patut kita perhatikan. Kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15, saya bacakan seperti ini. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua jengkel dan marah melihat orang Israel sudah dibimbing, sudah diarahkan kepada jalan yang benar, tapi mereka tetap saja memilih untuk menyembah berhala. Karena itu Yosua dengan tegas berkata, silahkan, kalau engkau memandang beribadah kepada Tuhan itu tidak baik, boleh kalian menyembah berhala. Tetapi ketahuilah bahwa aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti Yosua dan keluarganya adalah merupakan keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita, Bapak Ibu? Jangan biarkan kita atau keluarga kita jauh dari Tuhan. Jika Anda Sobat Maestro seorang suami, perhatikan kerohanian istri. Jika engkau istri, perhatikan kerohanian suami. Jika engkau orang tua, perhatikan kerohanian anak-anak. Jika engkau anak, perhatikan juga kerohanian orang tua. Mari kita saling mendoakan di antara keluarga kita, saling mendorong, saling mengasihi, dan saling dalam berbagai macam hal. Saya ingin mengajak saudara melihat satu contoh keluarga yang luar biasa, yaitu keluarga Zakaria dan Elisabet. Dalam Lukas pasal 1, saya akan bacakan bagi saudara. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7. Begini firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Perhatikan ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Saya suka dengan kalimat ini, saudara-saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Banyak suami benar, tapi istri tidak benar. Ada juga istrinya benar, suaminya tidak benar.
Yang paling bahaya adalah kedua-duanya tidak benar. Jangan sampai hal ini terjadi dalam keluarga kita, saudara. Kalimat berikut mengatakan, dan mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercelah. Luar biasa. Jadilah atau milikilah keluarga seperti Zakaria dan Elisabet. Taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi bagaimana? Mereka tidak luput dari masalah, saudara. Apa masalah mereka? Lihat ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini masalah. Satu, mandul. Yang kedua, dua-duanya sudah lanjut usia. Tak mungkin lagi bisa punya anak. Tapi ajaib Tuhan. Tuhan menolong mereka sehingga mereka diberi anak oleh Tuhan. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Anak luar biasa. Mereka punya atau mereka minta anak biasa, tapi Tuhan beri anak luar biasa. Jadi kalau rumah tangga ya, beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, saya sangat yakin ada banyak hal-hal yang indah yang Tuhan akan beri. Ada banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam rumah tangga itu, dan pasti ada keharmonisan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan rumah tangga kita kacau. Di luar sana banyak rumah tangga yang kacau, bahkan berakhir dengan perceraian. Jangan sampai rumah tangga kita seperti itu. Caranya bagaimana? Dekatlah dengan Tuhan. Ajak suami, istri, anak, orang tua mendekat kepada Tuhan. Dulu pernah ada sinetron di salah satu televisi kita. Namanya sinetron Keluarga Cemara. Ada kalimat-kalimat yang indah yang mungkin saya ingin kutip ya untuk diterapkan dalam rumah tangga kita. Di sana dikatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara yang tiada taranya adalah keluarga. Sayang, banyak keluarga tidak seperti harta yang paling berharga lagi. Sayang, banyak keluarga tidak seperti istana yang paling indah lagi. Banyak keluarga tidak seperti puisi yang paling bermakna lagi. Dan banyak keluarga tidak seperti mutiara yang tiada taranya. Mengapa? Kacau, cekcok, rame, ribut, bahkan berujung di perceraian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga keluarga kita dengan menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Sekali lagi, ajaklah istri, suami, anak, orang tua bersama-sama beribadah. Milikilah keluarga seperti Cornelius, milikilah keluarga seperti Zakaria dan Elisabet, dan milikilah keluarga seperti Yosua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, kami terima firman-Mu Tuhan, dan tolonglah kami agar keluarga kami menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Memberkati setiap sobat maestro dimanapun berada. Mungkin ada keluarga, rumah tangga yang seperti telur di ujung tanduk. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sobat Maestro, Shalom.